Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ine Marcela, Fauzia Puji Lestari, Fakel Firdaus atau saya sendiri, dan Indah Budiarti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Kebijakan Uni Eropa dalam Menangani Krisis Pengungsi. Next. Untuk selanjutnya mengenai latar belakang akan disampaikan oleh saudari Ine. Silakan Ine. Oke, terima kasih. Izin masuk ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang krisis pengungsi yang terjadi di kawasan benua Eropa. Nah, pengungsi atau yang sering disebut dengan istilah migran itu merupakan sebuah fenomena yang telah lama dihadapi oleh Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa otomatis dong mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi dan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Nah, sesuai apa yang dijanjikan pada Konvensi Jenewa di tahun 1951. Oleh karena itu, permasalahan imigran ini harus dalam pembahasan yang serius, yaitu dengan munculnya sebuah kebijakan yang menjadi sebuah prinsip dasar negara-negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi permasalahan imigran asing yang masuk ke dalam wilayah benua Eropa. Kebijakan-kebijakan tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, silakan next slide. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang mengenai paper yang sudah kita bahas, di sini kami akan merangkum apa sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, tentu kami akan menguraikan apa itu pengertian Konvensi Pengungsi tahun 1951. Setelah itu kami juga akan memberi informasi mengenai sistem reformasi regulasi Dublin. Terus selanjutnya adanya terbentuknya agenda Eropa tentang imigrasi. Selanjutnya yaitu upaya pencapaian Uni Eropa, perjanjian Turki, dan yang terakhir tentu kita akan menguraikan mengenai dampak dari kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi krisis tersebut. Bisa di next slide. Untuk pengertian konvensi pengungsi, silakan kepada yang bertugas. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi 1951 merupakan sebuah perjanjian internasional yang bersifat multilateral dibentuk untuk mengatasi permasalahan pengungsi di dunia. Konvensi tersebut dibentuk saat PBB mengadakan konvensi bersama UNHCR dan 26 negara yang berpartisipasi untuk membentuk dan kemudian mengesahkan konvensi tersebut. Konvensi tersebut berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 25 Juli 1951 di Jenewa dan dipimpin oleh Tuan Knut Lenser yang merupakan delegasi dari Denmark. Konferensi ini dilaksanakan atas banyaknya pengungsi, yaitu korban Perang Dunia II di Eropa yang sedang dalam kondisi darurat. Konvensi 1951 tentang pengungsi kemudian disahkan dengan isi 7 bab disertai 46 pasal yang termasuk di dalamnya definisi pengungsi, langkah dasar, penanganan hak dan kewajiban pengungsi beserta status secara hukum. Pada konvensi ini juga terdapat beberapa hal penting yang tercantum di dalamnya, seperti yang pertama, tindakan non-diskriminasi, 2. Hak untuk bekerja, 3. Untuk memiliki tempat tinggal, 4. Hak mendapatkan kebebasan bergerak di dalam wilayah negara, 5. Hak untuk memperoleh bantuan dan pertolongan publik, dan yang terakhir, tindakan non-refoulement atau pengungsi tidak diusir ataupun dikembalikan ke negara asalnya oleh negara penerima. Oke, terima kasih. Silakan untuk sistem reformasi Dublin. Oke, saya lanjutkan untuk sistem reformasi regulasi Dublin. Seperti yang telah dijelaskan pada konsep regulasi Dublin, bahwa regulasi ini seolah-olah memberikan tanggung jawab
individual kepada negara yang menjadi tujuan pertama atau tempat sampai pertama para pencari suaka, sehingga negara tersebut harus bertanggung jawab penuh untuk mengurusi dan menerima permohonan suaka mereka agar menjadi pengungsi. Sejak tahun 2015, wacana untuk reformasi terhadap regulasi Dublin mulai terdengar, dan pada Mei 2016, setelah melalui sederet pertemuan antara Komisi Uni Eropa, yaitu badan eksekutif di Uni Eropa, maka mulailah disusun reformasi untuk regulasi Dublin. Tujuan dari regulasi ini sendiri adalah untuk menjalankan distribusi yang merata untuk para pengungsi di Uni Eropa, karena salah satu penyebab dari krisis pengungsi adalah tidak meratanya penyebaran pengungsi di Uni Eropa. Dalam reformasi atau perubahan yang dilakukan dalam regulasi Dublin tidak bertujuan untuk mengubah regulasi tersebut secara keseluruhan, tetapi menjelaskan beberapa aturan terkait keputusan permintaan suaka. Dalam pembaruan ini terdapat sistem alokasi sentral, di mana seluruh dokumen permohonan suaka di seluruh negara anggota dikumpulkan secara terpusat dan disatukan di pusat Uni Eropa. Selesai permohonan diurus dan disetujui, barulah para pencari suaka ditempatkan sebagai pengungsi dan disebarkan secara merata seluruh negara anggota Eropa sesuai dengan ambang batas dan kemampuan dari negara-negara tersebut. Semua anggota Uni Eropa yang ditunjuk harus siap menerima. Bagi negara yang menolak untuk menerima alokasi pengungsi, dikenakan denda sebesar 250.000 euro per pemohonan. Sistem denda ini diharapkan mekanisme keadilan akan dapat tercapai sehingga semua negara ikut terlibat dan bertanggung jawab terhadap para pengungsi yang datang ke kawasan Uni Eropa. Dengan berlakunya sistem seperti ini, Uni Eropa sedang berusaha memunculkan kembali nilai integritas dan solidaritas dalam Uni Eropa yang beberapa waktu belakangan mulai menurun akibat adanya krisis pengungsi tahun 2015. Terima kasih. Oke, silakan next slide. Selanjutnya yaitu poin ketiga, terbentuknya agenda Eropa tentang migrasi. Pada tahun 2008 itu diberlakukan kebijakan imigrasi di Eropa yang disebut dengan Strategy the Global Approach to Migration, yang merujuk pada EU Common Immigration Policy for Europe dan the Faction Immigration and Asylum, yang digagas oleh Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan diadopsi oleh Dewan Menteri pada Oktober 2008. Pada perjanjian ini menentukan standar umum untuk membentuk kebijakan nasional setiap anggota Uni Eropa untuk bermigrasi. Dan ada 5 prioritas kebijakan Uni Eropa yang diangkat dalam agenda tersebut. Yang pertama yaitu imigrasi legal. Mengatur imigrasi legal yang diproses penerimaannya diatur sejajar dengan kemampuan atau kebutuhan negara-negara anggota Uni Eropa untuk menerima imigran dan memberlakukan kebijakan blue card yang diberikan kepada tenaga kerja dan difasilitasi oleh Uni Eropa. Yang kedua yaitu mengenai imigrasi ilegal, mengurus para imigran yang melakukan imigrasi ilegal dengan cara mengembalikan mereka ke negara asal dan melakukan program return directives serta meningkatkan kerjasama antar anggota Uni Eropa. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan perbatasan yang dikelola oleh Frontex. Pada pembentukan keamanan Frontex ini atau pasukan keamanan Uni Eropa khusus menangani imigran gelap dibentuk karena untuk membantu membendung laju imigran ilegal yang berdatangan ke Eropa dan memberi latihan khusus kepada penjaga keamanan di negara-negara anggota yang paling banyak dilanda imigran gelap. Dan Frontex ini bekerja sama dengan kepolisian setiap negara anggota Uni Eropa dalam menangani kasus imigran, dan program ini disebut dengan Thematic Program for Cooperation on Migration. Dan yang keempat yaitu membentuk Badan Suaka Eropa. Pada negara-negara yang
migrasi di negara anggota Uni Eropa ini mendapatkan suaka, dan para negara anggota Uni Eropa ini membentuk suaka untuk menerima imigran dari yang terkena konflik pada saat itu. Yang kelima yaitu melakukan pendekatan kerjasama dengan negara-negara dunia ketiga yang merupakan asal dari para imigran. Poin selanjutnya yaitu mengenai pada tahun 2011 Uni Eropa membentuk European Asylum Support Office atau EICO. Pembentukan ini dibentuk karena adanya ketidakmerataan pengungsi, pembagian ketidakmerataan pengungsi kepada negara-negara anggota Uni Eropa. Sehingga dibentuk EICO ini untuk melindungi dan menangani masalah pengungsi di kawasan Uni Eropa dan memperkuat implementasi pengungsi di setiap negara Eropa, dan menjadikan tugas EICO ini pembagian kuota imigran ini dapat merata dalam negara anggota Uni Eropa. EICO ini bekerja sama dengan negara asal dan negara pihak ketiga untuk merelokasi pengungsi yang ada. Hal ini dilakukan agar pengungsi mendapatkan penanganan yang tepat dengan finansial negara penerima dan melakukan relokasi pengungsi agar tidak menjadi terbebani lebih banyak ke negara penerima imigran. Selain itu, European atau EICO ini mencapai kemakmuran pada Uni Eropa dan membatasi masuknya pengungsi ke kawasan Eropa, atau melakukan kerjasama dengan program ENP atau European Neighbourhood Policy yang memperkuat kerjasama di bidang politik ekonomi, membentuk kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia agar negara-negara Uni Eropa dapat menghasilkan lebih banyak skilled worker. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, silakan lanjut ke next slide berikutnya. Oke, untuk upaya pencapaian Uni Eropa perjanjian Turki akan disampaikan oleh saudari Ines. Silakan saudari Ines. Apanya udah disebut, ada kebijakan regulasi Dublin sama kebijakan agenda Uni Eropa tentang migrasi. Nah, yang ketiga itu kebijakan tentang upaya pencapaian Uni Eropa mengenai perjanjian Turki. Kebijakan ini masih relate dari kebijakan sebelumnya karena ini sebuah kebijakan Uni Eropa mengatasi krisis pengungsi untuk menekan jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa. Dan untuk melakukan hal tersebut, cara yang dirasa paling ampuh adalah dengan melakukan diplomasi dengan Turki. Hal ini tentunya dirasa akan menjadi sangat efektif karena Turki itu merupakan pintu gerbang para pengungsi dari Timur Tengah. Dilihat dari letak geografis Turki yang berada di tengah-tengah antara Eropa dan Timur Tengah di benua Asia. Seperti yang ada di peta, di situ dijelaskan bahwa si Turki ini berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Nah, di sini ada para imigran yang berasal dari Timur Tengah seperti Syria, terus Afghanistan, Irak. Untuk mencapai ke Jerman ini harus melalui rute yang ada di PowerPoint ini. Nah, melihat letak geografis tersebut, akhirnya diplomasi dilancarkan Uni Eropa kepada Turki. Nah, diplomasi ini diawali dengan dua pertemuan. Yang pertama, pertemuan itu mengenai European Union Turkey Joint Action Plan. Nah, di mana pertemuan ini dilakukan oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Oktober 2015 yang membahas tentang rencana kerjasama. Dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa berusaha untuk membujuk Turki agar mau melakukan negosiasi untuk mencegah terlalu banyaknya pengungsi yang masuk ke kawasan Eropa dengan menjanjikan dua perjanjian bagi Turki.
Nah, perjanjian tersebut, yang pertama, Uni Eropa ini menjanjikan bahwa akan adanya suntikan dana yang akan diterima oleh Turki sebesar 3 miliar euro. Nah, perjanjian yang kedua itu terkait pemberian visa, di mana visa ini perjalanan gratis yang akan diterima oleh Turki atau yang disebut dengan visa Schengen. Nah, dengan adanya visa Schengen ini merupakan sebuah keuntungan bagi negara Turki sendiri. Karena apa? Karena Turki sendiri itu udah lama ingin tergabung dalam visa tersebut, namun selalu mendapatkan halangan dari Uni Eropa. Maka dari itu, dengan adanya perjanjian ini, Turki itu merasa akan menjadi jalan mulus untuk Turki mendapatkan kepentingan nasionalnya. Nah, dengan adanya keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh Uni Eropa ini tersebut, maka tidak heran jika akhirnya Turki ini menyetujui perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya di situ kan ada pertemuan kedua mengenai pencegahan gelap. Pencegahan gelap ini masih relevan sama kebijakan yang kedua, yaitu mengenai agenda Uni Eropa tentang migrasi. Pertemuan kedua ini antara Turki dengan Uni Eropa dilaksanakan pada 7 hingga 8 Maret 2016. Nah, di mana pertemuan ini melihat sejumlah lonjakan para imigran yang datang ke kawasan Eropa. Pertemuan ini pun mulai dirincikan jenis kerjasama yang akan dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki untuk mengatasi lonjakan pengungsi yang ada di Uni Eropa tersebut. Pertemuan ini di mana Uni Eropa itu meminta agar negara Turki itu tidak mengizinkan para imigran gelap atau para imigran yang tidak membawa persyaratan administrasi alias ilegal. Nah, semisal nih Turki terdapat imigran yang masuk kawasan Eropa tanpa administrasi yang jelas, maka sebagai gantinya para imigran tersebut akan dipulangkan dan ditetapkan di negara Turki sampai mereka berhasil memenuhi segala prosedur yang dimiliki oleh Uni Eropa. Kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa ini adalah kebijakan untuk menyaring para pengungsi yang layak diterima, yaitu pengungsi yang sudah memenuhi syarat Uni Eropa alias pengungsi legal. Nah, upaya ini dilakukan karena Uni Eropa ini ingin lonjakan pengungsi yang di kawasannya itu segera diatasi. Melihat dari berbagai upaya kebijakan seperti regulasi Dublin, terus agenda Uni Eropa tentang migrasi, dan kebijakan yang terakhir mengenai perjanjian antara Uni Eropa dan Turki tersebut, ini pada akhirnya sedikit demi sedikit dapat membantu mengatasi permasalahan krisis pengungsi yang terjadi. Nah, meskipun selalu ada tantangan dalam setiap upaya, selain itu, upaya tersebut itu tuh membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat berhasil sehingga tidak dapat instan begitu saja. Nah, dari ketiga kebijakan ini tentunya tidak lepas dari adanya dampak yang didapat oleh kedua belah pihak. Nah, dampak tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide yang terakhir kita akan membahas mengenai dampak kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi. Setelah kita mengetahui mengenai beberapa kebijakan dari Uni Eropa yang dilakukan untuk menangani krisis, apa sih dampak yang selama ini Uni Eropa dapatkan dari mengaktualisasikan dari kebijakan tersebut? Kita melihat dari segi politik. Nah, dari segi politik kita ambil dari EU Turki statement itu. Di sini ada reaksi di internal pemerintahan Turki, terutama di terkait situasi politiknya. Seperti di sana adanya bentar. Nah, di sini ada beberapa terlihat jelas seperti kecaman dari partai oposisi terhadap pemerintah Turki, yang mana Turki setelah adanya perjanjian tersebut, Turki digunakan sebagai tameng atau perisai terhadap penyaringan
imigran atau pengungsi yang masuk ke Uni Eropa. Itu terkait politik. Lalu ada juga putusnya hubungan diplomatik Turki dengan negara citra Turki di mata internasional. Terus itu dari segi politik. Kita beralih ke segi ekonomi. Dari segi ekonomi tentu apalagi tadi sudah dijelaskan mengenai reformasi regulasi Dublin. Yang pertama, yang awalnya regulasi tersebut hanya dititikberatkan pada satu negara saja, yang mana hal tersebut akan menjadi tumpang tindih. Setelah adanya regulasi tersebut, Uni Eropa memang pendistribusiannya secara merata. Namun tentu hal ini juga membebani ekonomi mereka karena ada biaya tambahan atau pengeluaran yang harus dikeluarkan karena untuk memfasilitasi para pengungsi, seperti dari segi persediaan tempat tinggal, makanan, pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Itu dari segi ekonomi. Kita beralih ke dampak sosial yang terjadi setelah kebijakan tersebut, yaitu adanya konflik yang sudah mencapai tahap yang semakin mengkhawatirkan, bukan saja bagi negara yang terpaksa mengungsi, tetapi juga ditimbulkan permasalahan tersendiri di negara-negara tetangganya. Jadi adanya pengungsi tersebut masuk ke dalam negara yang fasilitasi pengungsi itu menjadikan internal atau situasi sosial antara WN negara asli tersebut dengan pengungsi itu terjadi konflik. Terus dampak yang terakhir mengenai keamanan. Memang keamanan ini sangat kompleks ya. Tadi disebutkan bahwa adanya pasukan yang menjaga perbatasan di Turki yang bertugas untuk menyaring, namun itu kami rasa belum maksimal karena tetap ada ancaman dari keamanan terutama di wilayah Turki. Dalam hal ini mengenai terorisme. Nah, itu dari segi dampak dari kebijakan Uni Eropa. Kita lanjut ke slide terakhir. Nah, untuk kesimpulan, setelah kita memaparkan mengenai semua kebijakan tersebut serta dampaknya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang pengungsi ini sebuah isu yang pasti bakal terjadi atau berkelanjutan gitu. Soalnya di dunia, apalagi dunia saat ini yang tidak pasti, banyak sekali para warga negara itu terusik status keamanannya atau stabilitas di negara tersebut terancam karena adanya mungkin ada invasi seperti di Rusia, seperti di Ukraina yang diinvasi oleh Rusia dan lain sebagainya. Dan hal itu menunjukkan perlu adanya kebijakan seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa ini. Di sini menunjukkan bahwa Uni Eropa itu peduli terhadap para pengungsi tadi. Uni Eropa punya kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kehidupan individu di dunia ini. Oleh karena itu, kebijakan Uni Eropa mempunyai tujuan awal yang baik, yaitu untuk melindungi hak yang harus didapatkan oleh pengungsi. Namun karena terlalu banyaknya tadi pengungsi yang mencari suaka ke Uni Eropa, tentu Uni Eropa ini tidak serta-merta mulus gitu aja mengenai penerimaan pengungsi. Tentu masalah-masalah yang timbul dari adanya pengungsi tersebut sangat kompleks sekali. Nah, untuk itu Uni Eropa menginisiasi dengan kebijakan-kebijakan tadi, yaitu salah satunya itu reformasi Dublin, terus dan kebijakan perjanjian antara EU dan Turki. Saya kira cukup untuk presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.